Haris berjalan masuk ke dalam kamarnya. Dia terlihat lesu. Dia sangat sibuk hari ini dengan semua urusan di kantornya. Dia tidak punya waktu untuk makan siang. Dia berada di dalam ruang meeting berjam-jam sebelum akhirnya dia bisa pulang ke rumah. Melihat tempat tidur yang kosong, dia lalu melihat ke sofa. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Dia lalu bergegas mandi dan memakai baju tidur. Haris berjalan mendekati sofa dan memandang wajah istrinya. Ketika melihat wajah polos istrinya, semua bebannya seakan terangkat sedikit dari pundaknya. Bibir bentuk love menawan itu membuatnya ingin menyentuhnya. Pandangannya beralih ke leher istrinya. Kulitnya putih seperti salju dan lembut seperti kapas. Rambutnya yang hitam panjang dan bergelombang membuat wajahnya semakin bertambah cantik. Dengan bulu mata yang lentik membuatnya seperti seseorang yang keluar dari lukisan. Haris memandangi Andrea, istrinya, kurang lebih setengah jam sebelum akhirnya memindahkannya ke tempat tidur. Dia memeluknya dari belakang. Mencium harum tubuh istrinya membuatnya tenang dan nyaman. Satu hal yang pasti, Haris tidak bisa tidur tanpa istrinya di sampingnya. Kehadirannya sudah seperti magnet untuknya. Apa yang akan terjadi di kemudian hari bila istrinya tidak di sisinya lagi? Apakah dia bisa merubah kebiasaan ini? Andrea adalah tipe orang yang suka tidur. Dia tidak akan bangun sampai dia merasa cukup istirahat. Dia juga selalu berganti-ganti posisi ketika tidur. Beberapa hari ini setelah dia pindah ke rumah Haris, posisinya juga kerap berubah. Dia kadang-kadang tidak sadar tidur berhadapan-hadapan dengan suaminya, bahkan memeluk dada bidangnya. Mendengar suara detak jantung suaminya membuat Andrea merasa tenang dan nyaman. Wangi tubuhnya juga membuatnya semakin jatuh cinta. Pagi harinya saat Andrea bangun, seperti biasa Haris sudah berangkat kerja. Dia melihat sekeliling. Apa aku ngelindur lagi? Mengapa aku ada di tempat tidur? Dia menggaruk kepalanya pelan. Apakah suaminya yang memindahkannya? Tapi itu tidak mungkin. Haris tidak harus melakukannya karena kamera di kamar mereka sudah tidak ada. Andrea hanya menarik nafas dan berjalan menuju ke kamar mandi. Di atas meja marble di kamar mandi, Haris meninggalkan catatan untuknya. Andrea melihat catatan itu. Aku akan pulang telat 1-2 minggu ke depan. Setelah aku menyelesaikan masalah kantor, mari kita pergi piknik. Kamu bisa memilih tempatnya, Bibi. Senyum mengembang di bibir Andrea. Dia sedang tidak bermimpi. Suaminya sungguh menulis catatan itu. Di ruang makan, Andrea melirik ibu mertuanya. Wanita paruh baya itu terlihat pucat. Hatinya sakit melihat kondisi ibu mertuanya. Dia ingin meminta maaf, tapi dia juga tengah menjalankan misinya. Andrea berjanji pada dirinya sendiri, dia akan mengganti bunga-bunga anggrek mertuanya setelah dia dan Haris bercerai kelak. Andrea, apakah suamimu masih sibuk? Kakek Harsa bertanya pada Andrea karena sudah 2 hari tidak melihat cucu kesayangannya itu sarapan bersama. Iya, kakek. Kamu harus pergi ke kantor dan membawakannya bekal makan siang hari ini. Dia pasti sangat lelah dan tidak memiliki waktu untuk makan.
Ibu Weni berkata seraya menoleh ke Andrea yang duduk di sebelahnya. Maaf, Ma, tapi aku tidak boleh keluar dari rumah selama 1 minggu. Jadi aku akan tinggal di rumah. Aku akan menemanimu dan Tante Linda hari ini. Andrea berkata dengan suara sedih. Raut mukanya juga menunjukkan penyesalan. Sungguh dia akan tinggal di rumah hari ini. Apalagi yang akan dilakukannya? Ibu Weni menjerit dalam hati. Di taman, Wisnu memakai kaos polos warna putih dan celana jeans. Dia juga memakai topi koboi warna hitam. Wisnu menarik perhatian banyak orang. Semua pelayan di rumah itu terus curi-curi pandang padanya. Sangat jarang sekali seorang asisten dan bodyguard kelas A seperti Wisnu menjadi tukang kebun. Semua orang sangat senang melihat pemandangan itu. Butuh bantuan? Pak Herman yang kebetulan sedang melintas di samping Wisnu menyapanya yang sedang memotong rumput. Tidak, terima kasih Pak. Wisnu tidak menoleh. Dia tahu siapa orang yang menyapanya hanya dari mendengar suaranya. Mengapa kamu diam saja saat kamu tahu apa yang dilakukannya salah? Akhirnya Wisnu menolehkan kepalanya dan tersenyum pada Pak Herman. Dia adalah bosku, tugasku adalah menjaganya. Kamu puas? Pak Herman bertanya lagi. Apakah kamu sudah jatuh cinta padanya? Kamu tidak bisa menyembunyikannya, anak muda. Ingat kata-kataku, jangan bermain dengan api. Wisnu hanya terdiam mendengar ucapan Pak Herman. Paripera apartemen. Suara getaran yang berasal dari handphone membuat Andre membuka mata dan bangun dari tidurnya. Iya, Pak. Di mana kamu sekarang? Di mana lagi? Di apartemenku. Tadi malam kamu bertemu perempuan itu lagi. Kami menonton film di bioskop. Ada apa Papa mencariku pagi-pagi sekali? Andre bangun dari tidurnya. Dia duduk di pinggir tempat tidur. Papa ingin kamu pulang ke Malang hari ini. Mendengar perintah ayahnya, Andre berjalan ke balkon apartemen. Apa? Hari ini? Aku adalah CEO Baskoro Group, Pak. Bagaimana kalau terjadi masalah di kantorku? Oke, kalau begitu katakan selamat tinggal pada pacarmu. Pa, tunggu. Oke, baiklah, aku akan pulang. Andre berkata dengan lirih. Andre mengakhiri panggilan telepon itu. Dia menarik nafasnya sembari melihat pemandangan pagi dari balkon apartemen. Dia menyadari ada sesuatu hal penting yang telah terjadi. Dia hanya bisa berharap itu tidak ada hubungannya dengan Ena, pacarnya. Tidak lama bagi Andre untuk tiba di kota Malang. Dia turun dari mobil Alphard warna hitam plat L dan berjalan mendekati seorang pria yang sudah menunggu kedatangannya di pintu masuk rumahnya. Mereka berdua memasuki rumah itu. Di ruang kerjanya, Pak Yuda melihat kedatangan putranya dari balik jendela dengan ekspresi lega. Ada apa, Pak? Andre duduk di kursi di depan meja kerja ayahnya. Pak Yuda mengeluarkan sebuah dokumen dari laci dan memberikannya pada anaknya itu.
Andre mengambil dokumen itu dan membacanya dengan teliti. "Kapan ini terjadi?" Dia bertanya lagi. 3 hari yang lalu. Bukan hanya server kita yang sudah dihack, tapi server Maheswara Group juga sudah dihack. Apa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku mendesainnya dengan teknologi yang paling canggih. Andre mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Dia heran dengan apa yang terjadi saat ini. Intelku mengatakan ini dilakukan oleh orang Nugraha, tapi kita belum memiliki bukti yang kuat. Apakah mereka telah merusak sesuatu? Tidak, mereka belum bisa menembus data itu. Tapi aku heran, mengapa mereka menyerang kita dan Maheswara secara bersamaan? Persiapkanlah dirimu bila terjadi sesuatu. Aku akan pergi ke Maheswara Group hari ini. Sementara kamu pergilah ke Jakarta bersama tim kita untuk memperbaiki server kita di sana. Baik, Pak. Pak Yuda terdiam untuk sesaat. Dia memandangi wajah putra semata wayangnya itu. Bila perempuan itu membahayakan hidupmu, aku tidak akan memaafkannya. Pa, kamu adalah satu-satunya yang Papa miliki. Hidupmu sangat penting bagiku. Kamu mengerti kan? Pak Yuda keluar dari ruang kerjanya dan bersiap untuk ke Surabaya. Sementara Andre masih tinggal dengan pikiran kalutnya. Dia tidak peduli jika nyawanya melayang di tangan pacarnya. Tapi dia tidak bisa menerima bila nyawa pacarnya melayang di tangan ayahnya sendiri. Andre pergi ke kamarnya untuk mengambil laptop dan tas ranselnya. Dia lalu berjalan ke lapangan untuk naik helikopter pribadinya. Di dalam helikopter itu ada 6 orang berpakaian jas hitam rapi. Mereka menundukkan kepala pada Andre untuk memberi hormat padanya. Di antara skuad itu ada Wibowo, orang paling loyal pada keluarga Baskoro, dan juga dia adalah yang memimpin skuad itu. Salah satu di antara ke-6 orang itu ada yang bertugas menjaga Andre secara sembunyi-sembunyi. Saat dia masih kecil, nyawanya hampir melayang di tangan Ena. Itu adalah pertama kalinya penjaganya itu menyelamatkan nyawanya. Ena yang terluka cukup serius kala itu harus dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Setiap hari Andre akan menjenguknya dan mulai saat itu muncul benih-benih cinta di antara keduanya. Penjaganya itu tidak pernah muncul lagi setelah itu, tapi yang dia tahu dia selalu mengawasinya dari kejauhan.